Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Agustin Umami dengan NIM terakhir 014 dari kelas A1 angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang subnet dan IPv6. Jadi subnetting IP address itu pertama itu IPv4 ditulis sebagai kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Setiap kelompoknya terdiri 8 bit dengan range 0 sampai 255, sehingga IP versi 4 terdiri dari 32 bit. Nah, nilai X ini bisa saja 0 atau 1 yang biasa disebut sebagai bilangan biner. Jadi IP versi 4 dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, hingga kelas E. Kelas A 0.0.0 sampai 127.255.255.255. Netmasknya 255.0.0.0. Kelas B 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Netmasknya 255.255.0.0. Kelas C itu 192.0.0.0 sampai 233.255.255.255. Kelas D 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Kelas E ada 240.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Lanjut. Netmask. Netmask ini digunakan untuk membedakan antara network address dengan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah untuk host dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada setiap subnet di kelas A, B, dan C terdapat network ID dan broadcast. Network ID memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 0, sedangkan broadcast memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 255. Seperti yang ada pada tabel ini, bisa dilihat. Next. Selanjutnya ada CIDR, Class Interdomain Routing, yaitu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada user dan untuk keefisienan dalam proses routing paket-paket IP di dalam internet. Metode ini biasanya digunakan oleh ISP, Internet Service Provider, untuk mengalokasikan alamat kepada seluruh rumah, perusahaan, atau ke seorang pelanggan. CIDR menggunakan VLSM, Variable Length Subnet Mask, untuk mengalokasikan aplikasi IP sesuai dengan kebutuhannya, daripada mengikut aturan-aturan kelas A, B, dan C dalam jaringan, sehingga pembagian jaringan atau host dapat dilakukan menggunakan pada semua bit yang ada pada alamat, seperti yang terdapat pada tabel berikut. Lanjut. Nah, ini ada tabelnya, bisa dilihat di sini. Lanjut. Nah, kemudian ada FLSM, yaitu Fixed Length Subnet Mask, adalah metode subnetting di mana semua subnet dalam suatu jaringan memiliki ukuran yang sama dengan jumlah host yang sama di setiap subnet. Dalam FLSM, setiap subnet mendapatkan jumlah alamat IP yang sama terlepas dari kebutuhan aktualnya. Contoh penghitungan FLSM, misalnya kita memiliki jaringan 192.168.1.0/24 dan ingin membaginya menjadi beberapa subnet dengan 30 host per subnet. Pertama itu kita butuh 30 host dengan rumusnya itu 2 pangkat X dikurang 2, lebih dari atau sama dengan 30, X sama dengan 5, karena 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikurangi 2 untuk network ID dan broadcast.
Subnet mask yang cocok adalah 27 atau 255.255.255.224. Maka subnet yang terbentuk adalah 192.168.1.0/27. Kemudian ada 192.168.1.32/27, ada 192.168.1.64/27 dan seterusnya. Nah, ini ada FLSM, Variable Length Subnet Mask. FLSM adalah teknik subnetting yang memungkinkan penggunaan ukuran subnet yang berbeda-beda dalam suatu jaringan tergantung kebutuhan. Dengan FLSM, kita bisa membagi alamat IP lebih efisien dibandingkan FLSM, karena setiap subnet bisa memiliki jumlah host yang berbeda. Contoh penghitungan FLSM ini, misalkan kita memiliki jaringan 192.168.1.0/24 dan ingin membaginya ke dalam beberapa subnet dengan kebutuhan host yang berbeda. Langkah-langkah subnettingnya dengan FLSM ini, yang pertama, urutkan subnet dari jumlah host terbesar ke terkecil. Jaringan A butuh 50 host, butuh per 26, yaitu 64 IP, 62 host. Jaringan B butuh 20 host, butuh 32 IP, 30 host. Jaringan C butuh 10 host, 16 IP 14 host. Jaringan D butuh 5 host, 8 IP 6 host. Alokasikan subnet berdasarkan kebutuhannya. Jaringan A 192.168.1.0/26, IP-nya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62. Kemudian jaringan B ada 192.168.1.64/27, IP-nya 192.168.1.65 sampai 192.168.1.94. Jaringan C ada 192.168.1.96/28, IP-nya 192.168.1.97 sampai 192.168.1.110. Jaringan D ada 192.168.1.112/29, IP-nya ada 192.168.1.113.192.168.1.118. Lanjut, FLSM versus FLSM. FLSM versus VLSM. Subnet. Dalam VLSM, ukuran subnet bervariasi dengan jumlah host yang bervariasi, membuat pengalaman IP lebih efisien. Tetapi FLSM semua subnet berukuran sama dengan jumlah host yang sama. Pemborosan alamat IP, VLSM membuang lebih sedikit alamat IP daripada FLSM. Lanjut. Apa itu Internet Protocol versi 6, IPv6? Internet Protocol versi 6 atau IPv6 juga disebut IP Next Generation, dirancang oleh Internet Engineering Task Force. IPv6 adalah versi IPv4 yang ditingkatkan. IPv6 sendiri memiliki keunggulan dibandingkan IPv4 yang akan dijabarkan sebagai berikut: ruang alamat tak terbatas, struktur alamat hierarkis, plug dan play, and header paket yang disederhanakan, keamanan, mobilitas fitur iOS ditingkatkan. Next. Kesimpulannya, subnetting membantu mengoptimalkan alokasi IP dalam jaringan IPv4. IPv6 adalah solusi jangka panjang untuk keterbatasan alamat IP dan memberikan peningkatan efisiensi serta keamanan jaringan. Sekian dari penjabaran saya. Terima kasih.